getaran vibrasi yang dipancarkan oleh pikiran, dipancarkan oleh perasaan, dia jadi energi yang bergetar. Nah, getaran yang kamu lepaskan itulah yang merealita di dalam kehidupanmu. Karena inti dari realisasi manifestasi itu adalah selaras. Selaras frekuensinya, satu resonasi. Itu kuncinya sebenarnya. Ketika Mbak Nina, misalnya Bu Nina mau uang atau Mas Hendra mau uang, 1 miliar misalnya, atau enggak 1 miliar deh, 100 juta misalnya. Rasanya apa pada saat dapetin uang itu? Rasa pada saat mendapatkan uang itu ketika kita lagi nggak ada uang, rasanya apa? Rasanya kan pasti bahagia, seneng banget, Seneng. bahagia banget. Nah, rasa energi seneng dan bahagia itu adalah energi yang harus sama kita rasakan di sekarang. Energi yang paling powerful, yang paling cepat untuk membuka jalan mandi. Teman-teman semuanya, selamat bergabung. Bu Nina, kita belajar bersama lagi dengan Teh Feby gitu ya. eh Sebelumnya tadi kita udah ada sempat meeting Zoom gitu untuk membahas detail acara reuni Akbar Bandung Revolution di tanggal 24 nanti, dan seru banget ya. Rundownnya nanti akan segera kita share. Pokoknya nggak nyesel teman-teman datang nanti ya. Nanti mungkin di pertengahan sesi kita akan coba breakdown soal rundown acaranya sedikit untuk spill gitu biar teman-teman nggak penasaran gitu. Teh Hmm, Feby, aku to the point aja ya, langsung ingin boleh. membuka dengan sebuah pertanyaan gitu. Hmm. Sebenarnya apa sih yang menjadi fondasi utama dari proses manifestasi yang jarang disadari oleh banyak orang, Teh? Kira-kira fondasi utamanya apa, Teh? Fondasi utamanya yang tidak disadari oleh banyak orang itu adalah cara kerja hukum semesta. Hmm. Itu jarang banget banyak orang tahu bahwa segalanya adalah energi. Everything is energy. Dan energi itu punya getaran, punya vibe di dalam level frekuensi tertentu. Nah, realita kehidupan kita itu sangat-sangat sekali tergantung dari getaran vibrasi yang dipancarkan oleh pikiran, dipancarkan oleh perasaan, dia jadi energi yang bergetar. Nah, getaran yang kamu lepaskan itulah yang merealita di dalam kehidupanmu. Karena di dalam hukum semesta itu seperti cermin raksasa gitu. Dia dia tugasnya hanya memantulkan kembali apa yang kamu lepaskan secara rasa. Jadi apa yang ada di dalam data, di memori pikiran kamu, apa yang kamu rasakan, yang kamu lepaskan secara energi rasa dalam setiap hari. Contoh misalnya, dalam setiap hari pagi aku udah, aduh, siang Hmm, udah hmm. gimana ya gitu. Ya, sore udah khawatir, malam udah cemas, malamnya lagi mau tidur udah bingung ngadepin besok. Itu artinya getaran energi yang dipancarkan itu dalam getaran ketakutan, dalam getaran kecemasan, dalam getaran kebingungan. Nah, getaran itulah yang dipancarkan dalam setiap hari, direkam sama semesta sebagai sesuatu yang kamu memancarkan itu, kamu memancarkan dan melepaskan itu, itulah yang menjadi realita hidupmu. Itu yang nggak banyak orang tahu. Gambarannya contoh kayak 2019 aku yang lalu Mas Hendra. Pada saat mulut aku bilang, ya Allah tolong aku ingin sekali motor itu keluar, motor Harley keluar. Aku ingin sekali dapat rezeki banyak. Mulut aku bilang aku ingin motor, aku ingin uang. Tapi vibrasi energi rasa hati aku memancarkan kegelisahan, ketakutan, kecemasan, kekecewaan. Dan itu lama gitu, konstan bergetar dalam getaran kekhawatiran, ketakutan, kebingungan yang lama. Nah, semesta itu berkomunikasi lewat vibrasi rasa hatimu. Nah, rasa hati yang kamu getarkan dalam bentuk energi yang terlepas dari tubuhmu, itulah yang dibaca sama semesta untuk pada akhirnya direalisasikan. Jadi apa yang kamu lepaskan, itu yang kamu dapatkan. Gitu Mas Oke, Hendra. oke, oke, oke. Baik, Teh. Energi. Mm, 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 mm. Nah, berarti masih banyak sekali orang-orang itu yang merasa sudah berusaha melakukan manifestasi, tapi hasilnya nihil. Itu berarti yang keliru itu nggak paham aturan main hukum semesta itu berarti. Betul. Karena inti dari realisasi manifestasi itu adalah selaras.
selaras frekuensinya, satu resonasi. Itu kuncinya sebenarnya. Ketika Mbak Nina, misalnya Bu Nina mau uang atau Mas Hendra mau uang, 1 miliar misal, atau enggak 1 miliar deh, 100 juta misalnya. Rasanya apa pada saat dapetin uang itu? Rasa pada saat mendapatkan uang itu ketika kita lagi nggak ada uang, rasanya apa? Rasanya kan pasti bahagia, seneng banget, Seneng. bahagia banget. Nah, rasa energi seneng dan bahagia itu adalah energi yang harus sama kita rasakan di sekarang. Mau uang 100 juta kan masih masih besok, masa depan gitu. Nah, Iya, iya, iya. rasa yang masa depan ini kamu rasakan di sekarang, itulah quantum gem. Bersyukur di sekarang pada saat belum menerimanya. Nah, rasa ini disamakan. Kamu mau uang, uang ini ketika kamu dapat, kamu merasakan bahagia, bersyukur, berterima kasih. Nah, frekuensi rasa bahagia, bersyukur, berterima kasih inilah yang frekuensinya kita rasakan sekarang, sehingga ketika kita menggetarkan frekuensi bersyukur, berterima kasih di sekarang, si realita goals yang kita mau 100 juta ini, dia akan match, Mas, akan selaras. Iya, iya. Itulah manifest, gitu. Ketika apa yang kita mau selaras dengan getaran tubuh kita. Sekarang coba kita stimulasi uang yang diinginkan seseorang 100 juta, dia itu ada di getaran terima kasih, bersyukur, bahagia. Begitu kan? Kalau Bu Nina Iya. terima uang pasti juga rasa itu kan? Ya, ada di frekuensi terima kasih, bersyukur, bahagia. Sementara hari-hari si orang yang pengen duit itu cemas, Mas, itu ngeluh, Mas, itu ngedumel terus. Itu takut, khawatir, bingung. Ini frekuensinya kan nggak sama. Mm-mm. Terus gimana ini duit bisa datang? Karena tubuh receiver sang penerima signal ini nggak sama. Ini frekuensinya harus selaras dan harus satu resonasi. Ketika udah satu resonasi sama rasa bersyukur, berterima kasih, dan bahagia, itulah dan manifest. Itulah yang kita ajarkan di Quantum Jam. Mm-mm. Dominannya Abundant Revolution kan sebenarnya bukan yang lain, Mas. Quantum Jam sebenarnya dominannya. Tambahan-tambahan lain baru materi-materi lain. Tapi Iya, inti iya, dari iya. Abundant Revolution itu adalah Quantum Gem, Standing Love, Sadar Nafas Syukur. Tambahan berikutnya, menerima, menyambut menerima, mengalirkan melepas. Itu tambahan. Mm-mm. Ya, Tapi oke, oke. dominannya adalah Quantum Gem. Ya, tetapi kan dalam hidup ini teh yang paling susah itu kan bagaimana supaya kemudian setiap keinginan kita itu basisnya, sponsornya itu bukan dari ego gitu ya. Betul? Yang jadi masalah bagaimana supaya keinginan-keinginan itu merupakan sebuah panggilan jiwa gitu. Nah, untuk membedakan bahwa keinginan manifestasi itu basisnya, sponsornya dari ego dan panggilan jiwa itu gimana caranya, Teh Febi? Ya, beda sih, Mas. Biasanya kalau basisnya dari ego, Mas Hendra, Hmm? bawaannya pengen cepet-cepet, Mas. Oh. Gak sabaran, Mas. Mm, mm, Ih, mm. kapan sih ini terjadinya? Mau cepet-cepet, nggak sabaran, pengen buru-buru, instan. Maunya instan. Dan pasti itu rata-rata ngedapetinnya itu agak lelah gitu. Lelah menunggu, lelah berharap gitu. Biasanya tuh pengen cepet-cepet gitu, nggak sabar. Oke, oke. Jadi gini Teh, pada saat kemudian basis dari keinginan manifestasi yang kita ciptakan itu adalah panggilan jiwa, itu benar-benar biar waktu yang menjawab kita. Kita Dia fokus pada ikhtiar tanpa kemudian memikirkan hasilnya cepat apa lambat gitu ya Teh ya. tuh begini Mas Hendra, dasarnya begini. Abundant Revolution bab 1 itu menceritakan bahwa sebelum kamu lahir di sini, default DNA kamu tuh udah berkelimpahan. Kamu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Itu jauh sebelum Mas Hendra dan teman-teman semua lahir. Itu udah defaultnya berkelimpahan. Jadi pada saat lahir, itu hak hidup Mas Hendra, hak hidup semua orang itu berkelimpahan bahagia. Itu hak hidupnya. Kenapa belum terjadi? Ada bagasi emosi yang menutupi itu. Ya, kenapa belum terjadi itu? Nah, ketika kita sadar bahwa defaultnya kita adalah murni, sejatinya kita itu udah berkelimpahan. Jadi pada saat make a wish sesuatu, kan sebenarnya udah ada dan tersedia, Mas. Masalah itu belum terjadi karena frekuensinya nggak sama. Jadi pada saat quantum jam atau memohon goal apapun, pahami, sadari, terbuka pada sebuah fakta, ini udah tersedia semua.
samakan frekuensinya, samakan resonansinya, samakan getarannya. Jadi cuma butuh menyamakan getaran aja Mas, dengan apa yang kita mau. Gambarannya tadi, kalau kita mau uang, rasanya apa pada saat kamu dapat itu? Bahagia teh, bersyukur teh, gembira teh. Nah, frekuensi energi bahagia, berterima kasih, bersyukur, gembira itu samain di getaran tubuhmu sekarang. Samain. Karena itulah karpet merah yang kita gelar untuk dia datang dalam realita kehidupan kita. Itu yang aku lakukan sih Mas di hampir 30 judul Quantum Game Manifestasi. Dan akhirnya dilepas. Karena wilayah hasil itu bukan milik kita. Ada kecerdasan yang lebih tinggi di semesta ini yang ngatur. Dan itu udah pasti yang terbaik. Gitu. Ada waktunya, ada timingnya. Sebetulnya kalau ditanya nih, Teh Febi, ketika aku udah sadar nafas syukur, udah quantum game, udah dilepas juga goalnya, udah sending love, terus kapan Teh terjadinya? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini seberapa lama, seberapa cepat Teh ini bakal terjadi? Lama sebentarnya gimana Teh? Lama sebentarnya tergantung bagaimana tubuh kamu bergetar dalam frekuensi yang sama. Berapa lama dan cepat lambatnya tergantung kamu menyesuaikan resonansi itu. Resonansi, bersyukur, berterima kasih, bahagia. Ketika itu udah tune Mas, frekuensinya udah tune, udah sama, ya udah dia ngalir, hadir dalam realita. Jadi rumusan simbol sementaranya adalah ketika realitas kita yang sesungguhnya murninya kita itu adalah percikan ruhnya yang udah berkelimpahan dari awal. Sadari itu bahwa ini udah tersedia semua. Lalu untuk mewujudkan itu, tinggal kita samakan resonansinya, frekuensinya. Itu frekuensi berterima kasih, bersyukur, dan bahagia. Dan itu nanti akan berjalan effortless gitu. Ketika kita mengkuantumkan sesuatu atau ingin goal sesuatu, lalu udah lepasin aja. Bagian kita itu hanya menerima, menyambut, menerima semua realita, terima realita itu semua apa adanya, sadari penuh, terima apa adanya, alirkan, lepaskan. Yang bukan kita, yang melimitasi kita. Lalu setelah itu udah just sending love aja tiap hari. Tebarkan cinta dan kebaikan kemana-mana. Karena kebaikan cinta yang kita tebarkan dalam sending love itu identitas baru yang melimpah kebaikan, kasih sayang, cinta, doain orang. Semesta akan membaca itu. Dan ada satu hukum semesta yang sangat powerful, Mas Hendra. Hukum perputaran. Hukum perputaran itu bercerita tentang ketika kamu melepaskan sending love ke orang, mendoakan mereka, mengkuantum gamein mereka, kamu melepaskan energi itu, perputarannya dia lepasin, muter Mas, ketemu lagi nggak Mas perbuatan itu ke dia? Iya teh. Itulah hukum perputaran dan don't worry untuk berbuat baik. Nggak perlu orang itu balas, nggak perlu. Kita hanya menyalurkan cinta dan rasa empati besar sayang sama banyak orang aja sih lewat sending love. Itu yang diceritakan di Abundant Revolution, makanya testimoninya luar biasa sih Mas Hendra dari teman-teman. Di samping itu memang sebagai teman yang sahabat yang membersamai teman-teman semuanya untuk berproses, Teh Febi sebelumnya juga sudah praktik semua materi ini. Ini dari puluhan kelas yang pernah diselenggarakan di Ngaji Roso, dan Teh Febi secara pribadi yang ikut banyak kelas di luar sana dan sudah membuktikan. Makanya vibes-nya begitu dapat gitu ya. Bahkan sampai di titik ini pun beliau sekarang masih juga belajar di Heldoskin ya. Ya, di Sedona training metode fasilitator Sedona dalam. Method online. Aduh, dan itu tidak Dan itu murah lumayan gitu ya. Mas, bayarnya pakai dolar, $940 plus $250 untuk 12 sesi rilisnya. Jadi Dan itu ternyata Sedona Method itu keren banget loh. nanti teman-teman semua peserta batch 14, batch 13 itu nanti akan di-share ya. Jadi semuanya akan dibagi sama TVB di kelas offline dan online. Tanggal 24 tuh ada kelas offline di tanggal 24 Mei ya. Nanti pagi jam 8 di Holiday Inn di Ya, Gajah Mada di Jakarta. Terus kemudian yang di kelas offline-nya, online-nya 5 Juni ya Teh ya? 5 Juni ya betul Teh ya? sekali. Ya, 5 Juni. Itu teman-teman nanti akan mendapatkan banyak materi di sana.
yang sudah dipelajari dan dipraktekkan oleh Teh Feby secara langsung. Teh, dari pengamatannya Teh Feby selama ini, berarti energi yang paling powerful, yang paling cepat untuk membuka jalan manifestasi itu apa? Energi cinta, Mas. Energi Energi cinta. cinta dan ketulusan. Ya, energi cinta tanpa berharap mau apa dari yang dilakukan gitu. Just cinta aja gitu. Untuk melakukan itu memang karena cinta gitu. Karena bersyukur atas nafas yang sudah Allah kasih, semesta kasih. Jadi rasa energi terima kasih, energi cinta, energi energi murni itu kan energi cinta tanpa batas, Mas. Jadi bukan karena, jadi saranku pada saat sadar nafas syukur atau pada saat menerima realita, mengalirkan dan melepas, itu nggak usah ada goal tertentu sih. Jadi dedikasikan aja untuk kebebasan bagasi emosimu, izinkan untuk mengalir, eh, terurai kembali ke cinta murni tanpa batas. Jadi Hmm. ketika kita kembali ke asal sejati murninya kita yang tanpa batas dan berkelimpahan, pada akhirnya yang lain-lain udah sebenarnya udah nggak perlu di quantum jamin lagi, Mas Hendra. Kalau dari pengalaman aku sekarang-sekarang ya, aku udah jadi, terakhir aku quantum jam BMW itu kan Iya, 330 iya, iya. spot itu. Setelah itu aku lagi nggak quantum jamin apa-apa juga, tapi itu mengalir 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 datang dengan siklus hukum semesta, siklus perputaran itu Oke. berjalan dengan sendirinya gitu. Jadi cerita manifestasi itu kan cerita di mana resonansi frekuensi kita sama antara getaran tubuh kita menggetarkan terima kasih bahagia dengan getaran goal kita. Ketika itu terjadi dapat uang kan bersyukur berterima kasih bahagia. Ketika ini sama, nggak perlu di quantum jamin sebenarnya, nggak perlu diminta-minta, itu datang dengan sendirinya. Secara hukum semesta kan ada hukum perputaran, Iya, pasti Teh, iya, ketemu Teh. gitu, udah pasti ketemu, Mas. Jadi don't worry gitu tentang apapun, jangan khawatir. Dari bab pertama kita ini bocor alus ya, bukan bocor alus lagi, ini bocor semua Timpul dong. diceritain udah. Jadi Nggak apa-apa dong. sejatinya kita itu kan udah Makanya, yang makanya Teh, banyak sekali teman-teman yang testimoni belum ikut kelas, tapi pencapaiannya udah luar biasa. Itu banjir WA loh, sumpah, serius. Karena bocornya bukan halus lagi gitu ya. ya. Dan yang lebih lucu lagi Mas Hendra, ini faktanya, yang daftar private itu Heeh. Mei itu kan penuh ya Mas. Jadi Iya, kalau iya. yang daftar itu biasanya dia ada waktu tunggu sekitar seminggu sampai 10 hari kurang lebih. Nah, ketika menunggu ini kan materi aku kasih, WhatsApp tetap aku terima, kalau mau telepon tetap telepon. Jadi udah mulai ada coaching di situ walaupun kita harus nunggu waktu kelas gitu. Dan ini mereka jalanin. Dan lucunya pada saat kita mulai kelas Zoom, dia cuma bilang gini, aku kan selalu nanya, ada bagasi emosi apa yang mau kita rilis sama-sama, ada quantum jam manifestasi apa yang mau kita quantum jamin. Dia jawab apa coba? Enggak, tes ini udah selesai semua. Ah, udah selesai semua. Iya, goalsnya udah terjadi semua, TVB, kata dia. Lah, kita kan belum kelar. Itu Oh hampir iya, iya, iya. dikuatin aja rilis deh ya, kata aku gitu. Jadi itu so amazing banget sih Mas, bahwa banyak teman-teman yang cerita bahwa teknis di Sedona yang pada akhirnya rilis itu betul-betul luar biasa pada saat Hildostin menceritakan. Jadi Hildostin itu kan ngebagiin semua rekamannya itu banyak yang free ya di umum. Ada juga cerita tentang cara rilis itu dibagi Mas di YouTube free-nya Hmm. Sedona gitu. Nah, cuma itu kan berbahasa Inggris, disampaikannya berbahasa Inggris gitu. Bahasa simpelnya dari Sedona Method Hildostin Lesser Lesinson itu tuh sebetulnya sangat simpel sekali gitu. Bahasa simpelnya itu adalah sambut dan terima semua emosi kamu, sambut dan terima, lalu alirkan, lalu lepaskan. Begitu, Mas. Dan itu dibuat lebih simpel lagi kalau untuk di Abundant Revolution. Itu Ya, rilis itu bisa dilakukan dalam sadar nafas syukur. Dan itu akan oke kita Teh. ceritakan di kelas nanti. Jadi tadi pagi itu juga ada sih orang daftar privat tuh gara-gara ikut kelas yang Zoom istimewa itu yang murah Ya, itu dia dapat manifestasi 81 juta kan. ya Terus Allah. kemudian sebagai rasa syukurnya itu pengen kelas offline ketemu langsung dengan Teh Feby. Aduh, pokoknya pokoknya seru-seru lah ya.
real case dari teman-teman yang melakukan manifestasi ini. Ngomong-ngomong soal privat, online atau offline teh, itu yang panduan 30 harinya itu seperti apa ya? Teman-teman mungkin banyak yang pengen tahu gitu. Apakah sama dibikinkan grup sendiri atau gimana? Chat Nah, pribadi. enggak. Jadi kalau untuk offline itu setelah kelas aku masukin ke grup alumni. Aku Oh, masukin ke grup alumni, dia ikut. Nah, nanti daily rutin hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu handle kasih terpisah. oh, oke 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 oke. Di Ada yang hari bisa pertama, sendiri kedua, ya. ketiga. Masuk ke alumni, itu kan mereka harus berbagi pengalaman tuh sama teman-teman, cerita manifestasi dan lain-lain. Jadi kalau untuk offline, kalau untuk online gambarnya seperti itu. Offline sih yang istimewa sih Mas, karena kalau offline itu kan very deep banget ya ngobrol Ya one ya on ya. one sama Paham lah ya. aku gitu. Wow, itu amazed banget. Ada satu kisah yang luar biasa juga, banyak yang cerita dalam cerita di offline, di mana Hmm. dia udah belajar berbagai macam pelatihan hipnoterapi dari dalam negeri, luar negeri, untuk mengatasi dia nggak bisa tidur gitu. Itu cuma dikasih cerita sadar nafas syukur, terus rilis ala Abundant Resolution yang simple banget gitu, rilis pakai cara ruang gitu ya. Setelah kelas dia langsung report, makasih udah bisa tidur nyenyak. Kalau tahu kayak gini, kenapa sih Haji Roso tuh nggak nyeritain ini dari 2 tahun yang lalu gitu? Jadi kan aku nggak perlu tersiksa 2 tahun gak bisa tidur deh. Oke 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 oke, menarik banget.